Sebagai calon guru di era digital, pemahaman tentang teknologi bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Nah, ketika mengintegrasikan teknologi ke dalam sebuah pembelajaran, sebagai mahasiswa calon guru, kita perlu memahami salah satu kemampuan, yaitu Technological Content Knowledge atau TCK. Teknologi, khususnya AR atau Augmented Reality, memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bisa lebih memahami terkait konsep kemampuan TCK. Yuk kita kenalan sama TCK dan AR melalui video ini. Halo teman-teman mahasiswa, kenalin aku Rosa, dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang TCK dan AR. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu TCK. TCK merupakan salah satu dari 7 domain pengetahuan TIPEC menurut teori Kohler dan Mishra. Dalam penelitian, TCK didefinisikan sebagai pengetahuan tentang representasi topik spesifik dalam konten atau materi pelajaran tertentu dengan menggunakan teknologi. Supaya lebih mudah untuk memahaminya, setidaknya ada 2 poin penting nih teman-teman terkait kemampuan TCK. Yang pertama, mahasiswa calon guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konten atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Sekaligus, kita juga perlu membangun keterampilan yang mendukung representasi dari konten tersebut. Lebih lengkapnya seperti ini teman-teman. Sebagai mahasiswa calon guru, memahami konten atau materi pelajaran yang akan diajarkan adalah langkah pertama yang penting untuk dilakukan. Pemahaman ini mencakup 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Mahasiswa calon guru perlu memahami apa yang ingin dicapai siswa setelah belajar materi tersebut. Misalnya, apakah siswa diharapkan memahami konsep dasar atau menerapkan pengetahuan pada situasi tertentu. Kedua, menganalisis karakteristik konten. Tidak semua materi pelajaran memiliki sifat yang sama. Ada yang bersifat konseptual, tekstual, beberapa materi bersifat konkret dan mudah dijelaskan, sementara lainnya bisa jadi bersifat abstrak atau membutuhkan visualisasi untuk dipahami. Ketiga, memahami konteks pembelajaran. Mahasiswa calon guru juga perlu memperhatikan kondisi siswa, termasuk usia, tingkat pemahaman, dan pengalaman belajar sebelumnya. Ini akan membantu memastikan materi yang disampaikan bisa relevan dan mudah diterima oleh siswa. Yang keempat, merancang penyampaian materi. Pemahaman konten juga mencakup merancang materi yang akan diajarkan. Setelah memahami materi pelajaran, langkah berikutnya adalah membangun keterampilan teknologi untuk merepresentasikan konten atau materi tersebut. Ini melibatkan 1. Memilih teknologi yang sesuai. Tidak semua teknologi cocok untuk setiap mata pelajaran. Mahasiswa calon guru perlu mengidentifikasi dan memilih teknologi yang sesuai dengan karakteristik konten. Kedua, menguasai alat atau platform teknologi. Mahasiswa calon guru perlu belajar menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Seperti contohnya PowerPoint untuk menyusun presentasi interaktif atau platform Canva untuk desain grafis dan animasi 2 dimensi yang sederhana. Ketiga, mengintegrasikan teknologi dengan tujuan pembelajaran. Keempat,
mengembangkan kreativitas dalam representasi konten. Dalam technological content knowledge, teknologi apapun dapat digunakan untuk mendukung representasi konten sesuai kebutuhan pembelajaran. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu teknologi yang dapat membantu mahasiswa calon guru, yaitu Augmented Reality atau AR. Teknologi ini juga mendukung TCK karena memberikan cara baru untuk menyampaikan konten secara visual. Setelah ini, kita akan coba bahas. Nah, setelah kita belajar tentang TCK, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang Augmented Reality atau AR. AR dianggap sebagai middle ground antara real environment dan virtual environment. Hal ini tertulis di dalam Reality Virtuality Continuum. Maksudnya gimana sih? Oke, kita bakal ulik satu persatu. Di dalam Reality Virtuality Continuum ada 4 komponen teman-teman. Yang pertama yaitu ada real environment. Real environment adalah lingkungan nyata yang biasa kita lihat sehari-hari. Kemudian yang kedua ada augmented reality atau AR. Augmented reality ini menambahkan elemen virtual ke dalam lingkungan nyata. Kemudian yang ketiga ada augmented virtuality. Augmented virtuality ini kebalikan dari AR, yaitu mengcapture objek nyata ke dalam lingkungan virtual. Dan yang terakhir adalah virtual environment atau biasa kita kenal dengan virtual reality, yaitu lingkungan nyata yang diubah sepenuhnya menjadi lingkungan virtual. Next, secara umum ada 6 jenis AR berdasarkan kompleksitas penyampaiannya. Yang pertama, ada marker-based AR. Yang kedua, ada markerless AR. Yang ketiga, ada location-based AR. Yang keempat, superimposition AR. Yang kelima, projection based AR. Dan yang keenam, ada outlining AR. Namun teman-teman, di pembahasan kali ini dan video-video berikutnya, kita akan lebih fokus pada jenis marker-based AR, terutama sebagai media pembelajaran. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh marker-based AR yang digunakan sebagai media pembelajaran.
teman-teman. Semoga video ini bisa membantu dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian ingin lebih lanjut belajar terkait gimana sih caranya menentukan konten yang sesuai untuk media AR atau bagaimana caranya merancang media pembelajaran AR, jangan lupa untuk tonton video berikutnya. See you in the next video, teman-teman.